Dunia yang kutinggali adalah sebuah panggung yang disusun dengan presisi matematis, di mana setiap lipatan kain kebaya dan setiap senyum yang kulemparkan pada ibu-ibu pengajian memiliki nilai politis yang jauh lebih besar daripada sekadar sopan santun. Sebagai istri dari Gunawan, sang ketua RT di lingkungan kelas menengah ini, aku telah menyempurnakan seni menjadi bayangan yang mengendalikan sumber cahaya. Namaku Arini, sebuah nama yang di telinga warga berarti keteduhan, namun di dalam kepalaku adalah sinonim dari otoritas yang tak terbantahkan. Setiap pagi dimulai dengan ritual yang melelahkan namun krusial. Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan seorang ibu rumah tangga yang ideal. Rambut yang tersanggul rapi tanpa ada satu helai pun yang berani memberontak. Bedak tipis yang menyamarkan kelelahan dari jam-jam malam yang kuhabiskan untuk menyusun strategi, dan daster batik yang terlihat bersahaja namun mahal. Di lingkungan ini, penampilan adalah mata uang utama. Jika aku terlihat berantakan, wibawa suamiku akan luntur. Jika aku terlihat terlalu mewah, kecurigaan akan muncul. Aku harus berada tepat di garis tengah, sebuah posisi yang memungkinkanku untuk merayap masuk ke dalam rahasia setiap rumah tanpa membangunkan alarm kewaspadaan mereka. Kekuasaan di tingkat RT mungkin terdengar konyol bagi para petinggi di gedung pencakar langit. Namun, di kompleks perumahan ini, kekuasaan adalah tentang akses, tentang persetujuan perizinan, tentang siapa yang mendapat giliran pertama dalam pembagian sembako bantuan, dan yang paling penting, tentang reputasi. Aku tidak mendambakan uang tunai, sebab uang adalah hal yang fana. Yang aku dambakan adalah jaring laba-laba pengaruh yang menjerat seluruh desa, sebuah kekuasaan sosial yang membuat setiap orang, tanpa sadar, harus bertekuk lutut pada kehendakku. Aku ingin menjadi ibu suri yang tak terlihat, dalang yang menggerakkan wayang-wayang di balai desa. Gunawan, suamiku, adalah perpanjangan tanganku yang paling setia dan paling tidak menyadari. Ia melihatku sebagai tiang penyangga, istri yang tekun yang memberinya energi dan nasihat. Ia tidak pernah mempertanyakan mengapa proposal program kerja PKK yang kubuat selalu begitu terperinci, atau mengapa aku begitu bersemangat bertemu dengan orang-orang penting di tingkat kecamatan. Baginya, itu adalah bakat alami Arini dalam berorganisasi, sebuah anugerah yang menjadikan pekerjaannya sebagai RT terasa ringan. Ia melihat cangkangku, tetapi tidak pernah merasakan kekosongan di dalamnya, apalagi mengetahui mesin yang berputar kencang di balik senyumku. Hari ini adalah giliran pertemuan Dharma Wanita Persatuan di Balai Desa. Aku mengenakan kebaya sutra berwarna lembut yang kusimpan khusus untuk acara-acara penting. Sentuhan emas putih di telinga dan pergelangan tangan sudah cukup, tidak berlebihan, sekadar menampakkan bahwa kami, keluarga RT, adalah simbol kemapanan yang bertanggung jawab. Aku tiba tepat waktu, langkahku diatur agar memancarkan ketenangan dan efisiensi. Mataku menyapu ruangan, mencatat siapa yang hadir, siapa yang terlambat, dan siapa yang terlihat cemas. Data-data tak terucapkan ini adalah peta kekuatanku. Saat ibu-ibu lain mulai sibuk dengan urusan dapur umum dan laporan keuangan kas, aku duduk di meja depan, tampak serius menelaah laporan yang sebenarnya sudah kuhafal luar kepala. Semua mata tertuju padaku, bukan karena jabatanku sebagai wakil ketua, tetapi karena aura kendali yang tak pernah lepas. Aku mengangguk pada Ibu Lurah dengan senyum yang dipoles sempurna, sebuah pengakuan diam-diam atas hierarki yang tampak. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tahu bahwa Ibu Lurah hanyalah rantai pertama dari sebuah sistem yang lebih besar, dan aku sedang bernegosiasi dengan arsitek utamanya. Pikiranku melayang ke malam yang akan datang, pertemuan rahasiaku. Sosok itu adalah jangkar utamaku, Pak Dharma. Pak Dharma bukanlah pejabat desa. Ia adalah seorang pengusaha properti berpengaruh yang sering berurusan dengan perizinan tata ruang wilayah. Ia memiliki koneksi di tingkat kabupaten, bahkan provinsi, jaringan yang tak mungkin bisa disentuh oleh ketua RT sekelas Gunawan. Hubunganku dengan Pak Dharma adalah tawar-menawar murni. Tidak ada cinta yang romantis, hanya gairah yang dibangun atas dasar ambisi yang sama. Ia melihatku sebagai mata dan telinganya di tingkat akar rumput. Sebuah sensor politik yang memberinya informasi tentang rencana pembangunan, penolakan warga, atau seluk-beluk tanah yang akan segera dibebaskan. Aku memberinya stabilitas di tingkat desa. Ia memberiku leverage tak terbatas di tingkat atas. Pertemuan kami selalu terjadi di luar batas desa, di sebuah villa kecil yang terpencil di pinggiran kota, tempat yang asing bagi mata-mata desa. Aku akan membuat alasan kepada Gunawan tentang pelatihan organisasi di kota sebelah, atau kunjungan mendadak ke rumah kerabat jauh yang sakit. Gunawan, terlalu sibuk dengan urusan kecilnya di pos kamling, terlalu percaya pada citra kesetiaan yang kutampilkan, selalu mengangguk tanpa curiga. Malam itu, dalam perjalanan menuju villa, aku tidak merasakan rasa bersalah, melainkan sensasi daya. Aku menanggalkan kebaya sutra dan menggantinya dengan pakaian kasual yang lebih fungsional, melepaskan sanggulku. Arini yang ini berbeda.
Ia tajam, dingin, dan lugas. Setibanya di sana, suasana villa terasa sunyi dan eksklusif. Pak Dharma menungguku, bukan dengan kehangatan seorang kekasih, melainkan dengan tatapan penuh perhitungan seorang rekan bisnis yang berkuasa. Kami tidak memulai dengan cumbuan. Kami memulai dengan peta. Di atas meja kayu jati yang gelap terhampar cetak biru rencana tata ruang desa yang baru, dokumen rahasia yang seharusnya belum boleh beredar di publik. Pak Dharma menunjuk ke sebidang tanah kosong di ujung timur desa yang selama ini didiamkan karena statusnya yang abu-abu. Ini kuncinya, Arini, bisiknya, suaranya pelan namun penuh otoritas. Pemerintah sedang merencanakan pembangunan fasilitas sosial di sini. Jika kita bisa mengamankan status tanah ini sebelum pengumuman resmi, keuntungannya berlipat ganda. Tugasku adalah memanipulasi opini publik di tingkat RT dan PKK, memastikan tidak ada protes keras yang akan mengganggu proses akuisisi Pak Dharma. Warga di sekitar tanah itu adalah orang-orang sederhana, mudah terpengaruh oleh janji kompensasi dan ancaman terselubung mengenai penggusuran paksa. Aku harus meyakinkan mereka bahwa tawaran Pak Dharma adalah satu-satunya penyelamat mereka, bahkan jika aku tahu tawaran itu hanya 1/10 dari nilai pasar sesungguhnya setelah fasilitas sosial itu dibangun. Aku menatap peta itu, merasakan desakan adrenalin yang menyenangkan. Inilah kekuasaan yang sesungguhnya. Kemampuan untuk mengubah nasib puluhan keluarga hanya dengan beberapa kalimat yang disusun dengan hati-hati. Bukan Gunawan yang menandatangani surat-surat itu, bukan Gunawan yang tahu seluk-beluk rencana ini. Akulah yang memegang pena tak terlihat itu. Komunikasi dengan pemilik lahan akan kumasukkan melalui program kerja bakti rutin PKK. Kataku, suaraku datar dan mantap. Aku akan menggunakan alasan penertiban batas wilayah dan pengukuran ulang untuk menanamkan benih kecemasan. Kemudian, aku akan menjadi mediator yang menolong mereka dengan membawa tawaran Pak Dharma. Pak Dharma tersenyum, senyum yang mematikan dan tulus sekaligus. Kau adalah istri RT terbaik di seluruh kabupaten, Arini. Kau tahu cara berbicara tanpa mengucapkan ancaman. Kami berdiskusi lebih lanjut tentang logistik, tentang kapan pengumuman resmi akan dilakukan, dan bagaimana Pak Dharma akan membalas jasaku. Balasan itu bukan uang. Balasan itu adalah jaminan bahwa nama Gunawan akan didorong untuk naik ke posisi kepala desa dalam pemilihan mendatang. Aku tahu, Gunawan akan berpikir itu adalah buah dari kerja kerasnya dan dukungan murni warga. Padahal, itu adalah hasil negosiasi malam ini, sebuah promosi yang kususun untuk memperluas lingkup kekuasaanku sendiri. Jabatan kepala desa adalah singgasana yang jauh lebih luas, dan Gunawan adalah kendaraan yang sempurna untuk mencapai tujuanku. Ketika fajar mulai menyingsing, aku kembali ke rumah, membersihkan diriku dari jejak rahasia. Aku kembali menjadi Arini yang lembut, yang menyiapkan sarapan pagi dengan aroma nasi goreng yang menggoda, istri yang menanyakan jadwal suaminya dengan penuh perhatian. Beberapa hari kemudian, pertunjukan dimulai. Dalam pertemuan arisan bulanan di rumah Bu Tejo, aku memulai rencanaku. Secara kebetulan, Bu Tejo adalah salah satu pemilik lahan di area timur. Aku tidak langsung membahas tanahnya. Aku memulai dengan keluhan tentang penertiban mendadak dari kecamatan yang menyebabkan banyak ketidaknyamanan. Kemarin Pak Kades terlihat sangat tegang. Aku bercerita dengan nada prihatin. Katanya ada beberapa masalah administrasi tanah lama yang harus segera diselesaikan. Aku hanya khawatir jika warga yang tidak patuh nanti akan kesulitan mengurus surat-surat mereka. Kata, sulit mengurus surat adalah sihir. Di desa, kesulitan birokrasi adalah mimpi buruk yang paling ditakuti. Aku melihat kecemasan menyebar di wajah Bu Tejo dan ibu-ibu lain yang juga memiliki aset di sana. Aku tidak memberikan solusi, aku hanya menanamkan ketakutan. Setelah kekhawatiran itu matang, seminggu kemudian, saat pertemuan PKK, aku muncul sebagai penyelamat. Aku mengumumkan bahwa aku secara pribadi telah berbicara dengan pihak yang bersangkutan, seolah-olah aku berbicara dengan Gunawan, padahal aku merujuk pada Pak Dharma dan menemukan solusi. Ada investor besar yang bersedia membeli tanah di sana dengan harga yang sangat wajar. Kataku, suaraku dipenuhi empati. Ini adalah kesempatan bagi ibu-ibu untuk mendapatkan uang tunai yang bersih, tanpa harus berurusan dengan birokrasi yang rumit, sebelum proyek besar itu benar-benar dimulai dan harga menjadi tidak pasti. Aku menyajikan tawaran Pak Dharma bukan sebagai penjualan, melainkan sebagai bantuan, sebuah jalan keluar yang mulia dari masalah yang kuciptakan sendiri. Aku melihat Bu Tejo menghela napas lega, rasa terima kasih tampak jelas di matanya. Ia tidak melihat rubah bersembunyi di balik jubah domba, ia melihat malaikat penolong. Aku menyelesaikan negosiasi mereka satu persatu, menjadi jembatan yang menghubungkan kebodohan mereka dengan kekayaan Pak Dharma,
dan menghubungkan kekayaan Pak Dharma dengan kekuasaanku sendiri. Setiap transaksi yang berhasil adalah sebuah ikatan kesetiaan yang tak terlihat. Warga akan selamanya mengingat kebaikan Arini yang membantu mereka menjual tanah tepat waktu. Pak Dharma akan mengingat bahwa Arini adalah alat yang efisien dan tak tergantikan. Hidupku berjalan di atas dua jalur paralel yang tidak pernah bertemu. Di satu jalur, aku adalah Arini yang menyambut tamu dengan teh manis dan kue bolu buatan sendiri, yang aktif mengajar anak-anak mengaji di sore hari, yang menyelesaikan konflik tetangga tentang batas pagar dengan senyum bijaksana. Aku adalah kesempurnaan sosial, ikon keteladanan yang diperbincangkan dari warung ke warung. Di jalur lain, aku adalah Arini yang membaca laporan keuangan proyek, yang menghitung maring keuntungan Pak Dharma, yang memprediksi dinamika politik di tingkat kecamatan, dan yang merencanakan bagaimana aku akan menggunakan posisi Kepala Desa Gunawan sebagai batu loncatan ke DPRD Kabupaten. Aku adalah seorang strategis, seorang manipulator ulung, dan seorang wanita yang didorong oleh dahaga akan kendali mutlak. Aku terkadang menatap wajah Gunawan saat ia tertidur. Wajahnya polos, lelah dari kerja keras yang sebenarnya tidak terlalu berarti. Ia adalah pria baik-baik yang tulus, dan kesetiaannya adalah penjara yang membuatku merasa semakin jauh dari dirinya. Aku tidak mencintainya dengan gairah, tetapi aku menghormatinya sebagai sebuah aset. Ia adalah fondasi yang kokoh di mana aku membangun menara rahasia kekuasaanku. Tanpa Gunawan si ketua RT yang polos, Arini si strategis tidak akan memiliki akses. Aku hidup dalam kesendirian yang pahit. Tidak ada yang benar-benar mengenalku. Ibu-ibu desa hanya mengenal cangkangku. Gunawan hanya mengenal ide tentang aku. Dan Pak Dharma, ia hanya mengenal ambisiku, bukan diriku yang rapuh di balik lapisan baja ini. Aku adalah satu-satunya yang memanggul rahasia ini, satu-satunya yang tahu bahwa keindahan dan ketertiban desa ini dibangun di atas jaringan kebohongan dan perjanjian yang tidak pernah diucapkan. Suatu sore, aku duduk sendirian di teras, memandangi bunga-bunga yang kurawat sendiri. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan menusuk benakku. Mengapa aku melakukan semua ini? Jawabannya muncul tanpa ragu, kekuasaan. Bukan kekuasaan untuk membeli barang-barang mewah, tetapi kekuasaan untuk tidak pernah menjadi korban. Kekuasaan untuk mengendalikan nasibku sendiri dan orang-orang di sekitarku. Aku pernah merasa tidak berdaya, terpinggirkan, dan tak terlihat. Sekarang, aku adalah inti dari segala hal. Setiap mata yang menatapku dengan hormat, setiap permintaan bantuan yang dilayangkan kepadaku, adalah penegasan bahwa aku telah mencapai tujuanku. Aku telah menciptakan realitas di mana aku adalah dewi yang mengatur hujan dan badai di desa ini. Keputusan tentang tanah Butejo telah diselesaikan. Uang tunai mengalir, dan Pak Dharma telah memulai proses perizinan. Warga tenang, dan Gunawan bangga karena ia berhasil memfasilitasi penjualan yang menguntungkan bagi warganya. Kini, fokusku beralih ke pemilihan kepala desa. Kampanye ini akan menjadi mahakaryaku. Aku akan memastikan setiap kegiatan PKK, setiap program posyandu, setiap pertemuan RT, akan secara halus mengarahkan opini publik kepada Gunawan. Aku akan menggunakan jaringan komunikasi rahasia Pak Dharma untuk mengamankan dukungan dari tokoh-tokoh kunci di luar desa. Gunawan akan terpilih, dan aku, Arini, akan menjadi istri kepala desa. Aku melihat ke masa depan. Aku melihat diriku berdiri di samping Gunawan, tersenyum pada kerumunan saat ia dilantik. Aku melihat diriku melangkah ke balai desa, bukan sebagai istri RT, melainkan sebagai istri kepala desa yang baru, dengan jangkauan dan pengaruh yang jauh lebih besar. Aku tahu bahwa peran ini akan membutuhkan lebih banyak penipuan, lebih banyak pertemuan rahasia, dan lebih banyak risiko. Tapi rasa takut itu telah lama digantikan oleh kenikmatan dari permainan ini. Aku telah memilih jalanku. Aku adalah Arini, istri teladan di mata publik, dan sutradara rahasia di balik layar. Aku tidak akan berhenti sampai aku menguasai setiap benang kendali di hidupku, dan hidup semua orang di desa ini. Dan Gunawan, ia akan tetap tertidur pulas di malam hari, tidak pernah menyadari bahwa setiap keberhasilannya, setiap pujian yang ia terima, adalah hasil dari pertukaran rahasia yang ia sebut sebagai nasihat dari istriku yang brilian. Aku hanya perlu terus menjaga agar kain sutra kebaya ini tetap sempurna, agar senyumku tetap meyakinkan, dan agar rahasia pribadiku tetap terkunci rapat di dalam singgasana tak terlihat yang telah kubangun. Aku adalah penguasa kegelapan dan cahaya, dan aku tidak pernah merasa sehidup ini